Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ajax persilahkan Donny van de Beek pindah. Menurut beberapa laporan, Donny van de Beek sedang masuk dalam daftar incaran Manchester United dan Direktur Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar, berkata bahwa sang pemain bisa bergabung dengan klub lain musim depan. Formanya masih apik di musim ini, terbukti dengan catatan 10 gol dan 11 assist dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Namun, van der Sar menyatakan bahwa Ajax tak akan memberi potongan pada harga van de Beek, meski ia mengkonfirmasi kalau sang gelandang diperbolehkan bergabung dengan klub lain musim depan. Chiellini sebut Balotelli layak ditampar dan Melo adalah apel busuk. Kapten Juventus Giorgio Chiellini melontarkan komentar pedas terhadap kompatriotnya Mario Balotelli dan mantan rekan setimnya di klub Felipe Melo. Chiellini menyebut Balotelli adalah orang yang negatif, tanpa respek untuk skuad. Hal tersebut diungkapkan dalam buku autobiografinya. Di Piala Konfederasi di tahun 2013, Chiellini menganggap Balotelli tidak memberi apapun untuk timnas dan pantas mendapatkan sebuah tamparan. Selain itu, bek Juventus tersebut juga menyebut Felipe Melo bahkan lebih buruk dari yang terburuk. Chiellini mengaku selalu berkelahi dengan dia dan bilang kepada manajer-manajer dia itu adalah sebuah apel busuk. PSG minta perpanjang peminjaman Mauro Icardi. Paris Saint-Germain masih ingin mempertahankan Mauro Icardi. PSG dikabarkan akan meminta kepada Inter Milan agar mau memperpanjang peminjaman Icardi. Masa peminjaman Icardi akan habis di akhir musim ini, tapi PSG memiliki opsi pembelian senilai 70 juta euro. Menurut pemberitaan L'Equipe, Les Parisiens berniat meminjam Icardi lagi atau meminta diskon opsi pembelian si pemain menjadi sekitar 50 juta euro. Icardi dipastikan tidak ada dalam rencana pelatih Antonio Conte yang kini sudah memiliki Romelu Lukaku. Lautaro Martinez tolak gabung Manchester United. The Red Devil Center disebut-sebut ingin merekrut striker yang baru pada bursa transfer musim panas mendatang dan Martinez menjadi bidikan klub asal Manchester itu. Manchester United kabarnya siap membayar klausul pelepasan kontrak Lautaro Martinez senilai 111 juta euro pada musim panas mendatang. Namun dilansir Sport, Martinez akan menolak tawaran itu karena ia telah memutuskan untuk pindah ke Barcelona. Federico Chiesa tegaskan belum negosiasi dengan klub manapun. Federico Chiesa dikabarkan menjadi incaran beberapa klub top, Juventus, Chelsea, Manchester United hingga Paris Saint-Germain yang dikabarkan menjadi peminatnya. Fiorentina sudah melunak ada transfer Chiesa. La Viola masih menunggu tawaran yang pas untuk pemain yang sudah membukukan 7 gol dan 5 assist di musim ini. Kendati banyak diminati, Chiesa menegaskan bahwa belum ada pembicaraan dengan klub manapun. Dia juga menjelaskan kalau tak mempunyai agen. Dries Mertens bulatkan tekad untuk gabung Chelsea. Chelsea sudah tertarik untuk merekrut Mertens sejak bursa transfer Januari kemarin, namun hingga penutupan transfer penyerang Napoli itu masih urung bergabung. Kendati demikian, Mertens kembali dirumorkan dengan The Blues. Bahkan pemain sepak bola asal Belgia itu sudah membulatkan tekadnya untuk pindah ke Stamford Bridge. Sementara itu, belakangan ini Frank Lampard juga disebut turun tangan langsung untuk membujuk Mertens. Bahkan pelatih berusia 41 tahun tersebut juga kerap menelpon Mertens. Tak ada reuni, Sevilla bantah dekati Ivan Rakitic. Belakangan ini, Rakitic kerap dikaitkan dengan bekas klubnya Sevilla. Sang pemain memang mempunyai kenangan manis ketika bermain di Ramon Sanchez Pizjuan. Namun, Direktur Olahraga Los Nervionenses Monchi justru menepis rumor tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Rakitic dan Sevilla tidak ada apa-apa dan masih berhubungan baik. Beberapa waktu lalu Rakitic juga telah menyatakan belum berniat untuk meninggalkan Barcelona sebab Rakitic masih terikat kontrak dengan klubnya saat ini.
Demi hindari degradasi, klub Bundesliga larang supporter ke stadion. Meski Bundesliga akhirnya dilanjutkan, sejumlah peraturan baru diterapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Salah satu aturan tersebut adalah semua laga akan dilangsungkan tertutup tanpa kehadiran penonton. Kondisi ini pun ditanggapi serius oleh salah satu klub peserta Bundesliga, yakni Eintracht Frankfurt. Direktur olahraga Frankfurt, Freddy Bobic, secara tegas melarang fans klub tersebut untuk sekedar berkumpul di luar stadion. Frankfurt sendiri akan mengawali lanjutan pekan ke-26 Bundesliga musim ini pada tanggal 16 Mei nanti menghadapi Borussia Mönchengladbach. Robertson menyesal pernah tidak sopan pada Messi. Andy Robertson menyesal pernah mendorong kepala Lionel Messi dalam comeback Liverpool atas Barcelona. Robertson merasa sudah bertindak tidak sopan dan tak ingin mengulanginya lagi. Insiden tersebut terjadi saat Liverpool menggasak Barcelona 4-0 di semifinal leg kedua Liga Champions di Anfield Mei tahun lalu. Di tengah atmosfer pertandingan yang panas, Robertson dan Fabinho mengawal Messi yang menusuk pertahanan tim tuan rumah. Usai Messi jatuh karena menerima tackle, Robertson mendorong kepala pemilik 6 Ballon d'Or itu. Kemudian Messi tidak senang dan melapor kepada wasit Cüneyt Çakır. Namun bek kiri Liverpool itu lolos dari sanksi. Hasil Liga Korea Selatan, Ulsan Hyundai menang besar atas Sangju Sangmu. Bermain di Stadion Ulsan Munsu, tim tuan rumah langsung menggebrak. Memasuki menit ke-8, Negrao berhasil membuat tuan rumah unggul. Junior shoot! Terangkannya! Menjelang babak pertama usai, Negrao kembali mencetak gol untuk menggandakan skor. 천천히 달려가다 슛! 골키퍼 방향을 뺏었습니다. Pada menit ke-52, Lee Sang-hyun memperbesar keunggulan menjadi 3-0. 오른쪽 비어 있습니다. 때립니다. 들어갑니다. Yeon Bit-kara menutup keunggulan tuan rumah menjadi 4-0 pada menit ke-75. 무언의 파이팅이죠. 윤빛가람! 윤빛가람! Hasil ini membuat Ulsan Hyundai berada di puncak klasemen sementara K-League One. Hasil Liga Korea Selatan, Jeonnam permalukan Gwangju FC. Bermain di Gwangju World Cup Stadion, tim tuan rumah tertinggal pada menit ke-5 lewat aksi Yang Don-hyen. 왼쪽에서 바로 크로스 올라갑니다. Memasuki menit ke-12, Yang Don-hyen membawa Jeonnam unggul 2-0 atas Gwangju. 한번 제치고 양정현인데요. Tidak ada tambahan gol di sisa pertandingan. Skor 2-0 untuk kemenangan Jeonnam bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Jeonnam bertengger di urutan kedua, sedangkan Gwangju berada di peringkat ke-11. Di pertandingan lainnya, Incheon bermain imbang 0-0 dengan Daegu. Bocorannya, Liga Champions mulai lagi Agustus. Pihak UEFA hingga kini belum memutuskan kapan Juventus versus Lyon bakal dihelat kembali. Namun Aulas justru sudah mengungkapkan kapan laga kontra Juventus digelar. Ia mengatakan timnya akan bertandang ke Allianz Stadium pada 7 Agustus mendatang. Laga ini bakal digelar tanpa penonton. Pertandingan melawan Juventus dikonfirmasi pada 7 Agustus di Turin dengan tanpa penonton, kata Aulas dikutip dari OneFootball. Belum tes swab, Conte tak bisa dampingi Inter latihan. Nerazzurri diperbolehkan menggunakan pusat latihan Appiano Gentile usai seluruh pemain mereka dinyatakan negatif virus corona. Namun dalam latihan tersebut, skuad Inter tak bisa didampingi oleh Conte dari dekat. Dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport dan ANSA, hal tersebut terjadi karena Conte belum menjalani tes swab. Mantan pelatih Chelsea ini sebenarnya tak diperbolehkan masuk ke Appiano Gentile, tapi ia ngeyel ingin menyaksikan anak asuhnya berlatih kembali. Conte akhirnya bisa masuk dengan mengawasi latihan anak asuhnya dari kejauhan. AC Milan pastikan pemain dan stafnya aman dari virus COVID-19.
Presiden AC Milan Paolo Scaroni sempat membuat heboh lantaran pernyataannya yang menyatakan ada beberapa pemain dari timnya yang terinfeksi virus corona. Namun tak lama usai Scaroni mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan tersebut, pihak AC Milan melalui laman resminya memastikan tak ada pemain dan staf klub mereka yang dilaporkan terinfeksi virus corona. Pihak Milan memastikan dari hasil tes medis yang sudah mereka lakukan, semua pemain dan staf dipastikan negatif dari virus mematikan tersebut. Siapa penerus era Ronaldo dan Messi? Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, era mega bintang pesepak bola itu diyakini tak lama lagi akan habis. Maka, siapa penerusnya? Kylian Mbappe sudah mencuri perhatian dengan menjuarai Piala Dunia 2018 di usia 19 tahun. Neymar pun masih terus bermain apik dan menjadi ikon sepak bola Brasil terhebat masa kini. Namun Arsene Wenger juga menaruh perhatian pada pemain-pemain muda Inggris yang punya talenta. Sebut saja seperti Jadon Sancho di Borussia Dortmund, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, dan Mason Mount di Chelsea, serta Marcus Rashford di Manchester United. Baru 2 hari kembali berlatih, Samuel Umtiti alami cedera. Barcelona sudah menggelar latihan lagi setelah sempat terhenti karena pandemik. Latihan kedua Barca berlangsung pada Sabtu 8 Mei 2020. Nasib sial menimpa Umtiti. Bek asal Prancis itu mengalami cedera betis bagian kanan. Kabar tersebut disampaikan lewat unggahan Barca di media sosial. Blaugrana saat ini sedang menunggu laporan terkait seberapa parah cedera pemainnya itu. Paulo Dybala sudah mulai latihan bersama Juventus. Penyerang Juventus Paulo Dybala langsung ikut latihan setelah dinyatakan sembuh dari virus corona. Dybala melakukan latihan sendiri di markas Juventus, Continassa pada Sabtu 9 Mei 2020. Sebelum latihan, Dybala telah lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan intensif oleh tim medis Juve. Dybala bisa langsung latihan karena saat positif terjangkit virus corona, ia tetap tinggal di Italia dan tak mudik ke Argentina. Haaland diminta untuk pertimbangkan tawaran Liverpool. Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland diminta untuk mempertimbangkan tawaran dari klub Liga Inggris Liverpool. Pernyataan itu disampaikan oleh pelatih yang sempat menangani Haaland di Bruyne, Alf Ingebretsen. Menurut Bretsen, kepindahan Haaland ke Liverpool akan menjadi langkah tepat bagi kelanjutan karirnya sebagai pemain. Melansir dari laman Sportsmall Minggu 10 Mei 2020, Brenston meyakini kesempatan untuk bermain di Liga Inggris akan sangat baik bagi penyerang muda seperti Haaland. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!